Yo, kembali lagi sama saya, Papa Trader. Hari ini akan review IHSG lagi ya sebelum libur Paskah. Jadi hari ini IHSG ditutup melemah 0,38% dengan transaksi asing masih masuk 48 miliar. Ini nggak banyak ya. Biasa emang kalau misalnya lagi mau libur panjang long weekend gini, biasanya emang begitu. Dengan pembelian asing hari ini paling banyak tetap di Telkom kayak kemarin sebesar 256 miliar, terus Inco, ADMR, Gosco. Nah ini menarik sama Astra top 5-nya. Untuk top sell-nya asing buang barang BCA kayak sebesar 193 miliar, BMRI Mandiri 45 miliar, Bumi 36 miliar, Film 27 miliar, sama SMMT top 5-nya. Film ini juga menarik ya, walaupun dibuang asing dia tetap naik 17%. Oke, jadi IHSG sekarang IHSG hari ini kan closingnya sebenarnya cukup oke, walaupun dia terkoreksi biasa long weekend. Jadi untuk berikutnya mungkin IHSG karena udah mau lebaran ya, dia bakal sideways dulu. Dia mungkin nutup gap di sini, masih ada gap kecil nih yang kemarin. Sebenarnya ini ada wick ya di sini ya, ada buntut ini nggak nutup full gitu. Dia masih ada gap di 7145. Mungkin dia bakal sideways dulu, nutup gap baru melanjutkan kenaikan, tapi kita nggak tahu kapan. Oke, jadi gapnya mungkin dia nanti IHSG minggu depan mungkin apakah dia akan menutup gap dulu sebelum melanjutkan kenaikan, atau dia akan justru naik dulu baru nutup gap menjelang lebaran. Kita nggak tahu gitu. Jadi kita tahu ini posisinya ada seperti ini. Biasanya kalau kena gap itu, gap bisa dijadikan sebagai support minor ya. Kita nggak tahu nanti abis lebaran. Biasa kan pas lagi lebaran itu market sepi. Oke, kita akan jawab pertanyaan. Ada pertanyaan tanya masalah Goto. Nah, Goto baru IPO ya, nggak bisa dianalisa gimana-gimana. Cuman kayaknya nih emang ada yang nahan. Dia kan ada green shoe ya, itu kayak sistem IPO baru tuh. Jadi green shoe ada yang nahan barangnya selama 1 bulan di harga IPO supaya harganya nggak turun kayak buka gitu, biar orang nggak kapok. Dan dia kan emang ada kayak karpet merah lah, kayak Goto tuh mau langsung masuk ke MSCI Index, itu Morgan Stanley Index itu di Amerika. Jadi ntar asingnya bisa masuk lebih banyak gitu di sini. Jadi ada yang jagain harganya. Itu kalau saya sih nggak masuk di Goto ya. Nah udah bahas Goto, mungkin kita bahas buka. Buka hari ini ditutup melemah 0,57%. Kalau dilihat dari ininya, dia berusaha untuk reversal ya. Dia berusaha untuk membentuk kayak inverse head and shoulder, walaupun belum kena ke atas sini. Jadi ini sebenarnya ada resistance di sini, walaupun belum kena. Tapi kalau misalnya gambar miring, saya nggak biasa gambar miring. Kalau udah gambar miring sih udah kena gitu. Dan dilihat dari sini, dari volumenya, kita lihat volumenya di sini besar waktu naik, dan waktu koreksi ini volumenya nggak sebesar waktu dia naik gitu. Jadi sebenarnya ini kita bisa spekulasi untuk buka dia bisa hit ke di 400 dulu gitu. Dan kita lihat dia apakah di 400-nya bisa tembus 400 atau 402 sini ya. Jadi kalau misalnya dia bisa tembus ke atas, ya mungkin dia bisa lagi ke 500 gitu. Dan ada sentimennya Goto juga kan ya. Dan buka ini kan juga sebenarnya laporan keuangannya yang aku baca di news sih bagus. Buka ini dia udah invest di banyak tempat, salah satunya juga di BBHI, itu juga menarik, salah satu bank digital yang menarik sekarang ya gitu. Jadi untuk buka ini kita batasi resiko di 322 kalau mau masuk di last close-nya ini. Jadi kalau dia close di bawah ini, mendingan kita batasi resiko dulu, masuknya ya di sekitar sini, waktu ada koreksi boleh masuk. Atau kalau mau tunggu di sini nggak tahu masih dapat atau enggak, terserah. Jadi resistennya di sini 400, di cut loss-nya supportnya di 322. Kalau udah turun sini mendingan cut loss dulu, nanti waktu di sini bisa spekulasi lagi. Tapi kalau turun lagi dari sini ya udahlah, lupain aja buka. Kalau banyak orang yang nyangkut juga. Lalu hari ini yang menarik juga ada Friend. Friend adalah saham yang sangat hype tahun lalu, saham sejuta umat, dan hari ini dia sudah break resistennya di 86. Jadi kalau dilihat secara grafik teknikal, kita lihat kalau Friend ini udah break di 86, sebenarnya dia akan menuju ke 95 dan 96 sini gitu. Akan lebih pasti lagi kalau dia sebenarnya udah tembus yang ini 95 96 ini.
Kalau dia tembus ke sini, itu akan lebih menarik untuk orang-orang yang itu. Jadi kayak dia udah confirm reversal gitu loh. Dia udah lewatin lower high yang di sini, jadi dia udah buat higher high yang di sini. Kalau untuk saat ini kan dia cuma baru lewat yang di bagian sini aja. Jadi masih ada chance dia untuk hit ke 95, ke 96. Mungkin dia koreksi sedikit turun lagi, baru naik lagi. Atau dia turun lagi, kita juga nggak tahu. Tapi untuk saat ini, resist 86 ini yang sudah ditembus hari ini sudah menjadi support. 86 ini adalah support. Jadi kita bisa spek kalau bisa dekat-dekat 86. Kalau dia jebol ke bawah lagi, tutupnya nggak ada 86, kita bisa buang dulu dan ambil lagi di bawah di sekitar 80-an. Berikutnya yang menarik, Gosco. Gosco hari ini menarik karena ada inflow asing sebesar 66 miliar. Ini banyak banget ya, dan kita lihat di volumenya ya. Volumenya ini besar sekali yang udah 3 hari ini gitu, dan dia kayak sudah break di ininya juga kayak saham yang all time high. Kita coba lihat apakah dia benar-benar udah all time high. Nah, masih ada all time high-nya, sebelumnya masih jauh di sebelah sana. Tapi kita lupakan aja chart-chart yang lama di tahun 2000-an. 2000 awal itu kita mainnya di sini aja. Karena kita trader ya, nggak usah lihat terlalu jauh gitu. Kalau dilihat dari sini emang dia udah break ya. Break di 183-nya itu di break kemarin, dan sekarang tetap melanjutkan kenaikan. Dia kemarin koreksinya nggak sempet test neckline yang ini lagi tuh, jadi sekarang masih tetap naik. Jadi ini menarik, tetap hati-hati. Biasanya kalau saham ini sangat volatil ya, Gosco ini geraknya sangat volatil. Dia kalau ngambil pas dia turun aja, pas dia koreksi dalam gitu. Jadi kemarin itu ARA terus ARB besoknya buka, sehari ini hampir ARA lagi gitu. Ini gila sih emang. Jadi hati-hati aja. Kalau jantung nggak kuat, mending jangan masuk ke sini ya guys. Berikutnya yang menarik dari grup Pak Sandiaga Uno. Emang tahun ini tahunnya Pak Sandiaga Uno. Kita lihat MPMX. Nah, hari ini MPMX setelah dia naik tinggi kemarin itu di Desember, dia koreksi membentuk flag, lalu dia berusaha naik lagi, break flagnya. Dia reach lagi 1230, terus dia koreksi nyentuh dia punya trendline flag, lalu dia hari ini naik dengan volume yang tinggi, menyentuh resistance-nya lagi di 1230. Ini menarik karena volumenya ini besar tuh. Tapi sekarang kan dari posisinya di resistance. Masih boleh masuk nggak? Ya kalau mau masuk tanggung sendiri karena ini resistance. Lebih aman lagi kalau misalnya dia udah tembus atas resistance baru kita masuk, atau tunggu dia koreksi ke bawah baru kita masuk, nyicil ke bawah gitu. Ini cut loss-nya soalnya lumayan jauh ya, supportnya itu yang paling deket itu di, ya kita taruh di sini deh, 1125. Jadi kalau dia bisa turun ke 1125, kita mungkin bisa entry ya gitu. Kemarin padahal di bawah 1100 ya, waktu di bawah 1100 mungkin banyak orang yang spekulasi mau beli tapi takut turun lagi. Sedangkan sekarang kalau udah di atas ini bikin FOMO nih, chartnya kayak begini gitu, volumenya gede, naiknya juga tinggi gitu. Jadi kayak takut ketinggalan kereta gitu. MPMX ini masih bagus ya. Biasa dia juga sentimennya biasanya di dividen dia besar. Sekarang di resisten, jadi menurut saya tunggu aja dulu. Either dia harus break resisten ini dulu di 1230 atau tunggu nanti di bawah. Berikutnya yang menarik, Inco. Inco ini setelah konsolidasi lama ya. Konsolnya udah lama, dia break, ada buangan orang TP besar, tapi harganya tetap naik. Nah, kayak begini nih biasanya kalau lihat volume yang besar merah seperti ini, kayak orang buang barang, kita nggak berani masuk nih waktu dia di sini. Dia takut jebol ke bawah lagi, masuk ke sini lagi. Biasanya begitu kita ngelihatnya. Tapi malah harganya berkata lain. Kita harus lihat pakai kacamata yang lain. Kita lihat kalau udah dibuang begini, kenapa harganya masih tetap naik gitu kan. Jadi kalau dilihat dari sini, Inco ini menarik kalau sampai ke 6.600 di sini. Masih menarik banget gitu. Kalau dia bisa ke sini lagi gitu, hari ini aja udah naik dengan volume yang tinggi, lebih gede dari minggu-minggu lalu gitu. Rata-rata dia melewati rata-rata volume 20 hari. Lihat deh, udah nyampe di pucuk lagi, dia tadi sempat hit 8.000 lagi gitu. Ini kalau ya kita hitungannya kayak ketinggalan kereta kalau misalnya nggak ada barang. Tapi kalau ada orang yang punya barang di sini atau di sini 6.000, ya udah tinggal nonton aja. Retail FOMO yang mau makan di harga 8.000 ya hati-hati aja, paling ujung-ujungnya nyangkut gitu. Inco ini menarik. Ya, berikutnya ya, saya juga udah bahas Inco, kita bahas juga ya, teman-teman yang lain, Antam dan Tins. Antam duluan. Nah, Antam juga nih. Tahun lalu sempat hype, lalu banyak banget retail nyangkut di Antam tahun lalu gara-gara hype-nya Antam. Sekarang dia udah mau kembali gitu. Jadi kalau dia bisa tembus ke 3.200, 3.170 ini biasanya udah nggak ada retail yang nyangkut gitu ceritanya. Kalau dari sekitar sini juga sebenarnya ini udah kayak posisi orang bingung dia mau TP atau enggak gitu. Yang kemarin nyangkut
2.800 udah tunggu 1 tahun, akhirnya bisa TP, dia TP dulu gitu. Jadi harus dia biarin konsolidasi. Yang penting dia jangan sampai buat lower low di 2.630 nih. Kalau dia koreksi jangan sampai ke sini. Kalau ke sini dia bisa ke sini lagi. Kalau dia koreksi lagi ke bawah sini gimana? 2440 ya, ini mendingan kita keluar dulu. Kalau misalnya udah ngambil barang di atas ini ya, kita keluar dulu karena 2440 kan lumayan tuh 150 poin. Kita keluar dulu. Kalau dia udah break ini kita keluar dulu, kita masuk lagi di sini gitu. Kita buang semua kalau dia break ke 2350. Ini terakhirnya. Ini adalah support terakhir bagi saya. Ini udah terakhir. 2350 ya udahlah, buang semua, berarti dia nggak jadi naik gitu. Antam kan mainnya emas sama nikel juga ya, dan nikel tahun ini beritanya tuh masalah electric vehicle lah dan butuhin banyak nikel. Nah itu jadi tahun ini mungkin dia bisa main lagi. Cuman sampai kapan, sampai di mana kita juga nggak tahu gitu. Dan ini juga kita lihat nih chartnya mirip banget tuh sama Inco kan tadi. Yang terakhir saya akan bahas TINS. Berikutnya TINS. TINS hari ini ditutup melemah 0,52%. Candlenya kasih hammer kebalik begini dan volumenya besar. Nah biasanya kayak begini ada orang TP yang namanya long weekend, biasanya begitu. Ini kita anggap kayak seperti hari Jumat, hari TPD gitu loh. Orang take profit untuk long weekendan. Tapi kalau dilihat di sini TINS tetap bergerak ke atas dan belum buat lower low ya. Sebenarnya masih menarik juga. Kita bisa lihat candle ini, apakah candle ini kurang bagus ya, apakah buangannya emang sangat besar gitu. Kita bisa lihat dari caranya pakai time frame yang lebih kecil. Kita coba turunin TINS ke 1 jam, kita lihat. Nah ini candle yang hijau ini lebih besar jauh sama yang ini buangan. Kalau yang 5 menit wah tetap sama begitu. Jadi sebenarnya TINS ini chartnya ini nggak terlalu jelek ya. Ini masih bagus sebenarnya. Target TINS sih sekarang dia berada di resistance ya. Kalau dia bisa tembus di atas angka 2040 di sini bakal bagus banget. Mungkin targetnya bisa sampai di atas 2200 lah. Kita jaga aja TINS. Kalau udah punya barang, jaga aja, jaga resiko juga. Kalau dia drop di bawah 1860, mungkin boleh batasi resiko dulu, kurangin barang atau keluar dulu, serok lagi di bawah. Nanti kalau udah tembus atau misalnya mau masuk di saat udah tembus 2040 ya bisa juga gitu. Tapi kok biasanya di sini juga saham sejuta umat orang juga banyak yang punya. Pokoknya kalau belum punya barang 1860 boleh makan. Kalau close di bawah itu dibuang dulu. Makan lagi di 1800. Oke gitu aja untuk yang hari ini. Mungkin untuk minggu depan saya akan buat beberapa saham yang mungkin berpotensi akan main minggu depan di hari Minggu. Oke, thank you sudah mendengarkan. Yang klik subscribe kalau mau subscribe, klik like kalau suka. Kalau ada pertanyaan tulis aja di komen, kalau nggak suka di dislike aja juga nggak apa-apa. Thank you.